Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik fokus bahasa Indonesia ya. Tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Ya, silakan sebelum belajar berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik bahasa Indonesia, yaitu memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi ya. Jadi kita bisa memprediksi, bisa memperkirakan informasi apa yang bisa kita peroleh dari teks non-fiksi sebelum kita membacanya ya. Kita hanya bisa lihat judulnya saja kita sudah bisa memperkirakan informasi apa yang akan kita peroleh. Ya, tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian mampu menganalisis informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Dan kalian mampu mengetahui kata-kata kunci yang terdapat pada teks bacaan, kemudian membuat kesimpulan dari suatu teks bacaan, dan menyajikan informasi yang terdapat di dalam teks bacaan. Nah, kata kunci pada teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Yaitu teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada ya. Contohnya artikel, jurnal, dan berita itu merupakan teks non-fiksi. Jadi teks non-fiksi itu berdasarkan data ya atau kenyataan yang ada, bukan cerita hayalan ya, bukan. Nah, untuk mengetahui informasi itu bisa kita lihat dari judul teks ya. Kenapa kita harus lihat dari judul teks? Karena judul teks itu mengandung kata penting atau kata kunci ya. Karena kata kunci itu menggambarkan isi teks begitu ya. Jadi untuk kita memperkirakan isi teks bacaan itu kita lihat dari judulnya ya. Kita lihat judulnya dulu, kemudian kita cari kata kuncinya, kemudian kita bisa memperkirakan isi teks itu. Tuh ya. Nah, contoh judul teks non-fiksi yang pertama yaitu sebagai berikut. Mencegah bahaya diare. Ini judulnya ya, ini judul teks. Mencegah bahaya diare. Dari judul ini kita itu menemukan kata kuncinya yaitu mencegah, kemudian diare. Ya, ada kata mencegah dan kata diare. Nah, dari judul ini. Kemudian contoh judul yang kedua itu adalah manfaat madu bagi kesehatan. Judulnya manfaat madu bagi kesehatan. Nah, kata kunci dari judul ini bisa kita dapat yaitu manfaat. Setelah manfaat, madu, dan kesehatan. Ini ya kata kuncinya. Nah, jadi ingat yang pertama, cara kita memperkirakan isi teks itu yaitu perhatikan judul teks ya. Perhatikan judul teks, kemudian kita cari kata kunci dari judul. Setelah kita temukan kata kunci dari judul, kita cari makna dari kata kunci itu ya. Makna dari kata kunci. Kemudian kita bisa memperkirakan isi teks tersebut ya. Setelah menemukan kata kunci dari judul teks, kamu dapat mencari maknanya ya, sehingga dapat memperkirakan isi teks yang akan disajikan dari judul tersebut. Oke, sampai sini dipaham ya. Jadi setelah kita lihat judulnya, kita temukan kata kuncinya, kemudian kita cari maknanya ya. Terus kita bisa memperkirakan isi teks itu. Nah, kita ambil contoh dari judul manfaat madu bagi kesehatan. Kata kuncinya ya tadi manfaat, madu, dan kesehatan. Makna dari masing-masing kata kuncinya yaitu manfaat itu maksudnya faedah ya atau kegunaan. Kemudian makna dari kata madu, kata kunci madu yaitu madu itu merupakan minuman berkhasiat dari lebah. Kemudian makna kata kunci yang ketiga, kesehatan yaitu terhindar dari penyakit. Nah, dari kata kunci ini, dari makna kata kunci ini kita bisa memperkirakan isi teks tersebut ya tanpa kita membaca teks. Tapi kita sudah bisa memperkirakan dengan kita melihat judulnya. Yaitu teks bacaan itu menjelaskan tentang madu ya, menjelaskan tentang
manfaat madu bagi kesehatan, dan menjelaskan tentang alasan kita itu harus mengonsumsi madu itu kenapa, begitu ya. Nah, ini pentingnya kita harus membaca buku ya. Membaca buku adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Dengan membaca, kita bisa mencari inspirasi serta menambah wawasan dan kosakata ya. Makanya kenapa setiap hari Ustazah inginkan kalian untuk membaca buku agar kalian itu bisa menambah wawasan dan banyak kosakata kalian yang kalian ketahui. Salah satu cara efektif membaca buku adalah dengan menemukan kata kunci pada judul buku. Dengan menemukan kata kunci, kita dapat memperkirakan isi sebuah buku dengan membaca judulnya. Dengan demikian, kita dapat menghemat waktu untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, gitu ya. Nah, agar kalian terbiasa membaca buku, buatlah jadwal harian untuk membaca buku. Targetkan kalian hari ini, misalnya ada satu buku kalian targetkan itu mau diselesaikan sampai berapa hari gitu ya. Tulislah pada selembar kertas lalu tempellah di dinding kamarmu. Oke? Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4 yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi kita bukan hanya sekedar membaca buku bacaan saja, tapi kita juga diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Di sini Allah langsung, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi bukan dengan cepat-cepat ya, tapi perlahan-lahan. Membaca Al-Quran merupakan perintah Allah. Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Jadi, siapa yang ingin dia selamat di dunia dan di akhirat, tentunya kita harus membaca Al-Quran ya, karena itu pedoman hidup, petunjuk hidupnya kita. HP saja ya, handphone saja, itu kalau kita mau gunakan, itu kan ada buku petunjuknya. Nah, itu hanya persoalan dunia. HP saja, kalau kita mau menggunakannya supaya tidak rusak, ya kita harus baca petunjuknya. Begitupun dengan kehidupannya kita ya. Ini ada pedomannya, jadi kita harus sering-sering membaca Al-Quran ya. Selain bernilai ibadah, membaca Al-Quran banyak memiliki manfaat bagi kesehatan. Di antaranya meredakan stres ya. Manfaat dari Al-Quran ya, manfaat dari kita membaca Al-Quran, yaitu diantaranya meredakan stres dan kecemasan, menstabilkan tekanan darah dan denyut jantung, meningkatkan daya ingat, dan mempertajam konsentrasi, membantu menghancurkan sel-sel kanker ya. Masya Allah sekali ya. Rugi sekali ada yang masih belum membaca Al-Quran, ada yang belum merutinkan membaca Al-Quran setiap hari. Sangat-sangat rugi karena membaca Al-Quran itu banyak manfaatnya. Begitu banyak manfaat Al-Quran ya, begitu banyaknya manfaat membaca Al-Quran. Sudahkah kalian membacanya setiap hari? Soleh-soleha. Saya harap kalian sudah merutinkan membaca Al-Quran setiap hari ya. Nah, seperti biasa, ini ada kuis ya. Silakan kalian baca teks berikut. Ini ada 2 paragraf, kalian baca baik-baik, kemudian kalian jawab 4 soal ini. Yang pertama, apa judul yang sesuai untuk teks di atas? Ya, dibaca baik-baik, kemudian kalian tuliskan judul yang sesuai untuk teks di atas. Kemudian yang kedua, dari judul yang sudah kalian buat itu, apa kata kunci dari judul teks tersebut? Apa kata kunci dari judul teks tersebut? Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Jelaskan beserta contohnya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara memperkirakan informasi dari teks non-fiksi? Ya, bagaimana cara memperkirakan informasi dari teks non-fiksi? Tadi sudah jelaskan ya. Nah, silakan kalian kerjakan soleh-soleha. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan ke Ustazah. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.